Oke, nah jadi tadi kampus kita kedatangan sama Menko Kemaritiman. Di awal sebelum acara yang dimulai kita udah sempat wawancara sama beberapa orang yang ternyata hasilnya itu mengejutkan gitu, ya kan? Jadi gimana ceritanya tadi? Wawancara sama beberapa mahasiswa dari beberapa kampus di Sumatera Utara ini, salah satunya dari Akbit dari cewek-cewek tadi tuh. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru hatiku. Jadi tanggapannya berbeda-beda. Banyak juga dari mereka yang datang kemari memang karena paksaan dari dosennya gitu. Tapi juga ada yang memang datang kemari dia ingin mencari tahu tentang wawasan kebangsaan. Tapi kebanyakan yang kesini memang orang-orangnya ini terpaksa dia. Ada yang mengharap sertifikat, ada yang mengharapkan ditiadakannya exit exam gitu kan. Dengarkan aja lah. Kami disuruh dosen, seharusnya UTS di sini. Harusnya UTS tadi pagi, cuman disuruh datang mengganti UTS ini jam 7 ini, kuliah umum ini. Katanya sih untuk mendapatkan surat pengesahan untuk exit exam. Jadi kami datang ke sini. Kalau dihapuskan ini senang lah kita. Nggak ada exam lagi. Oh, jadi iming-imingnya datang kemari tuh dihapuskannya Iyalah, kita nih mau apalah. Biar lulus lah. Biar nggak ada exam. Sebenarnya nggak motivasi sih bang. Katanya ada iming-iming dapat sertifikat atau snack gitu. Lumayan. Jadi karena diiming sertifikat. Kakak tahu nggak kalau kuliah umum itu nggak dapat sertifikat? Oh iya makanya. Bang, sebenarnya itu nak kos bang. Sebenarnya itu nak kos. Jadi dia tuh udah pas naik makanya datang bang. Harapannya itu semoga lebih baik lagi. Semoga kalau kayak gini kan kami nggak tahu ya apa yang diadakan di sini, apa yang penting datang aja kan. Harapannya itu kalau seandainya ada kayak gini tuh maunya lebih luas lagi, jelas apa yang diapain, apa nggak diiming-iming lagi. Oke lanjut, jadi acara tadi berlangsung ramai, lancar. Sebelum salah satu narasumber menyebutkan nama salah satu capres, kemudian ramailah mahasiswa-mahasiswa berteriak. Bentuk ekspresi dari mahasiswa kita yang tidak suka dengan cara dari salah satu Narasumber mengatakan lanjutkan pemerintahan yang sekarang gitu. dan dia pun menyebutkan namanya langsung. Tadi ada tindakan dari mahasiswa menginginkan dia turun dari podium. Dengarkan aja lah. Terlalu banyak hal-hal yang tidak berdasar. Presiden kita dianggap tidak Islami. Presiden kita dianggap PKI. Presiden kita dianggap memusuhi ulama. Semua ini berita adalah berita bohong. Buktinya Presiden kita tidak lepas 5 waktu sholat. Presiden kita akan sudah mencanangkan mendirikan Universitas Islam Internasional. Sehingga itu pertanda betapa keislaman beliau. Jadi saya anjurkan dengan sangat anak-anak muda jangan termakan oleh hoax, jangan termakan oleh fitnah-fitnah. Karena itu akan menjerumuskan kita. Mari Indonesia maju, bersatu, dan bagi saya pribadi, saya menganggap bahwa Pak Jokowi seharusnya untuk jadi mari kita sama-sama dukung Pak Jokowi untuk melanjutkan 2 periode. Sekian dan saya mengharapkan kita dalam beberapa yang tenang, sekian dan insya Allah
Indonesia akan maju, Indonesia akan sejahtera, dan Indonesia akan bersatu, dan selanjutnya Indonesia akan tetap di bawah naungan ideologi Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Luis Shihab. Kami minta semua tenang. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Baik. Tenang dulu, biar kita lanjut. Sebentar lagi Pak Menteri mau kasih kuliah umum. Ya, hari ini kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa mendengar langsung materi dari Pak Menteri tentang Indonesia Emas 2045. Setelah itu, setelah ada keributan, narasumber pun menutup gitu. Langsung dilanjutkan dengan kuliah umum dari Menko Kemaritiman. Sebenarnya Pak Menko pun membukanya dengan sesuatu yang sangat baik gitu. Dimana dia berbicara kita ini punya kebebasan demokrasi gitu masing-masing. Jadi gunakanlah hak-hak demokrasi kita gitu. Dan dia juga sempat berbicara pada mahasiswa bahwasanya dia datang kemari bukan untuk berkampanye. Dan dia juga berkata, pilihlah pilihanmu sesuai dengan hati nuranimu. Intinya dia menekankan bahwa kita semua itu punya hak demokrasi yang sama, gunakan itu sebaik-baiknya gitu kan. Di awal-awal dia berbicara kayak gitu. Kemudian di tengah-tengah itu dia berkampanye tapi secara implisit gitu. Dan menyebutkan kemajuan-kemajuan yang diraih oleh pemerintahan saat ini gitu. Di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur. Dan dari situ kemudian muncul lagi keributan itu gitu. Dengarkan aja lah. Dengerin, Anda mau pilih siapapun itu hak demokrasi. Ya. Kalau kau disiplin, kau mau pilih siapapun itu hak demokrasi. Ya, setuju? Tapi dengarkan nasihat saya pada kalian bahwa yang mengawaki negara ini nanti ke depan adalah generasimu. Kalau kamu tidak bisa mengawaki negara ini dengan baik, negara ini nanti juga tenggelam juga. Jadi saya sampaikan tadi, ini data-data yang dibuat. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus belajar untuk melihat data. Kalau kita lihat juga sebenarnya sekarang ini ada Indonesia itu bagaimana sih? Indonesia itu besar. Anda lihat dari timur ke barat itu ada 8 jam terbang dari Merauke sampai ke Sabang. Ini Anda lihat. Kalian coba camkan bahwa Indonesia besar. Nah, kamu sekolah nanti bilang kesehatan. Bukan tertutup kemungkinanmu akan ditempatkan nanti dari mulai Sabang ini sampai ke Merauke ini. Dari Merauke sampai ke Sabang. Ini Indonesia. Indonesia itu negaramu itu negara besar, bukan negara kecil. Ya, negaramu ini negara besar. Kamu bisa menjadi apa saja di negara ini. Saya waktu di Kopassus sebagai perwira selama 22 tahun, hampir semua tugas operasi ini saya sudah pernah jalani. Saya sudah pernah kemana saja di sini. Saya pernah terjun juga di daerah operasi militer di Timur Timur dan sebagainya. Apa yang saya lihat? Kita harus betul-betul mempertahankan NKRI. Tidak boleh NKRI itu sampai terganggu. Karena prajurit saya, ini buat yang muda dengerin juga kalian. Prajurit saya, malam ini kami sama-sama masih bicara di Madiun. Besok pagi kami diterjunkan di Tinting. Besok pagi. Komandan saya, Mayor Atang Sutresna, anak saya dan semua, itu juga ikut bagian dari operasi itu. Tapi mungkin Anda tidak tahu, 220 kami diterjunkan, besok pagi itu dalam 3 jam ada 18
dan mereka itu memberikan nyawanya untuk NKRI. Jadi saya sebagai sekarang yang masih hidup dengan umur saya 72 tahun, saya tidak rela kalau NKRI itu diganggu. Nah, saya ingin kalian yang muda mewarisilah supaya kalian juga mempertahankan NKRI dan jangan sampai kena dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan ekonomi dari negara-negara lain. Indonesia itu negara yang besar potensinya kalau Anda lihat. Kita punya negara ini para anak-anak mahasiswa sekalian itu bertumbuh dengan baik. Jadi kalau ada orang bilang kita tidak bertumbuh dengan baik, itu sangat keliru. Semua institusi terkenal dunia mengakui bahwa ekonomi kita itu tumbuh dengan baik. Populasi kita 4 besar dunia dan kemudian juga kelas menengah kita sekarang meningkat menjadi 55 juta orang. Kalau Anda lihat juga Maluku dan Papua sekarang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang bagus karena dikelola dengan baik selama 4,5 tahun akhir ini. Pembangunan infrastruktur itu, nah kalian mahasiswa, pembangunan infrastruktur itu dibutuhkan karena negara yang akan maju. Dengarin adik-adik mahasiswa, negara yang ingin maju, infrastrukturnya harus baik. Kalian mahasiswa dengerin, nanti kamu sekali tua, kamu ingat omongan saya. Tanpa infrastruktur yang baik, maka ekonomi kita tidak baik. Acara selesai, kami sempat wawancara juga dengan beberapa mahasiswa gitu yang ikut di kuliah umum ini. Tanggapannya sih beragam gitu. Ada tadi dia itu sangat ingin diadakan lagi kegiatan semacam ini gitu. Ya, karena memang sebenarnya kegiatan itu positif. Bisa jadi ajang silaturahmi antar mahasiswa, bisa jadi ajang pengetahuan baru gitu. Apalagi yang datang kan sekelas menteri gitu. Justru itu dibutuhkan buat mahasiswa mengembangkan pemikiran-pemikiran dia. Dengarkan aja lah. Kesan-kesannya kayak gini, alhamdulillah dengan tidak ada yang hukum ini, berarti pemerintah melihat bahwasannya itu kualitas mahasiswa itu nggak dilihat dari 3 jam, tetapi dinilai dari 3 tahun selama proses masa perkuliahan. Di situ ada absen, maka kita sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah etika seorang perawat. Kalau materi itu bisa dipelajari. Salam merdeka. Kuliah umum ini lumayan apalah, cuman agak kecewa sedikit karena adanya politik di sini, terkait ada pembahasan politik sedikit. Ada perkataan-perkataan dari bahwasanya mendukung Jokowi gitu tadi. Dari narasumbernya? Iya. Ada rasa kecewanya juga, karena ya kan sebenarnya kan nggak boleh ya ada kampanye di kampus, tapi ini kayak kampanye sih gitu. Senangnya ya di sini bisa ngumpul sama universitas lainnya juga, tapi kecewanya ya itu tadi. Seru sih, jadi dapat kayak mana ya, kayak jiwa politiknya jadi kayak keluar gitu kan. Soalnya kan temanya, temanya geopolitik dunia kan. Tuh bagus sih, seru aja. Jadi overall puas lah dengan Puas. Kurang. Masih pengen panas-panasan lagi. Saya ngerasa gimana ya, kurang yang si narasumbernya bapak itu tadi, saya rasa nggak pantas sih dia ngomong kayak gitu di atas panggung, karena kan kita ini di daerah kampus ya gitu kan. Jadi saya ngerasa itu nggak pantas aja untuk ditampilkan di sini. Silahkan kalau dia di luar kampus. yang nggak pantasnya itu yang mana itu Pak? Yang di bagian dia nyebutinnya, atau abang tahu sendiri. Karena saya ngerasa, karena kan maksudnya kita tuh udah tahu, itu semua kita tuh udah tahu, jadi kayaknya nggak perlu disebut-sebutin lagi, nggak perlu dibilang-bilang lagi gitu kan. Kalau dia mau ngasih tahu maksudnya kita ini kan mahasiswa ya, pasti udah tahu kayak gitu, karena kan kita kan agent of change, pengen juga tahu perubahan yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi kalau misalnya Bapak itu ngasih tahu ke mungkin warga awam, silahkan aja, mungkin aja warga yang belum tahu. Tapi kalau untuk di kampus kayaknya itu nggak perlu. Saya nggak ngerasa ada yang didapat dari kuliah umum ini. Oh, jadi menurut kakak tadi itu bukan kuliah umum? Bukan. Jadi lebih cocoknya di memamerkan sesuatu mungkin. Sini satu sisi saya pun merasa bangga gitu berkuliah di Pancabudi. Di satu sisi lain saya juga agak sedikit
ada sedikit kecewa gitu ya. Kenapa melibatkan ada sedikit unsur kampanye di situ gitu. Jadi menyebut salah satu capres. Iya, menyebut salah satu calon di situ mahasiswa pun sendiri udah mulai sedikit tidak senang gitu Bang. Karena pun memang ya dalam kampus itu nggak boleh yang namanya kampanye gitu. Sebenarnya politik itu di kampus boleh, cuman yang dibawa-bawa ke kampus itu jangan politik praktis gitu. Dan kalau pengen tahu pembicaraan-pembicaraan di kuliah umum itu atau tahu tentang kuliah umumnya, pidato-pidatonya itu, kalian bisa lihat di sini. Nanti klik aja, nanti semuanya full di situ gitu. Jadi kalau yang di video ini kami potong-potong, yang di sini nanti full semuanya. Bisa juga dilihat di description box di bawah. Oke, segitu aja dari Gaspol.